Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama, amma ba'd. Para pendengar radio Manhajul Anbiya dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bagaimana kabarnya malam ini? Semoga Allah menjaga kita semua dari berbagai macam kejelekan. Senang sekali saya Fauzi Latukonsina bisa menemani ruang dengar Anda pada malam ini, Rabu 29 Rajab 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 29 Januari 2025. Para pendengar sekalian, pada malam ini sebagaimana yang telah diumumkan, kita akan mendengar bersama silsilah bayan tentang website Jendi yang terzalimi bagian kedua. Ya, tepat sekali. Sekarang ini adalah bagian yang kedua. Mungkin ada yang bertanya, kapan bagian yang pertama? Anda belum dengar mungkin. Nah, bagian yang pertama sudah kita laksanakan pada tanggal 1 Rajab 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 23 Januari tahun 2023. Kurang lebih 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Nah, bayan Jendi yang pertama. Bagi yang mungkin belum mendengarkan, nanti setelah ini bisa mendengarkan, bisa di-download di Telegram Manhajul Anbiya. Nah, para pendengar sekalian, telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang insya Allah akan menjelaskan tentang masalah ini. Beliau adalah Akh Abu Hudzaifah Jambi. Beliau adalah mantan admin website jendelainfo.com dan asyariah.com. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Akh Abu Hudzaifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ahlan wa sahlan marhaban. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Lancar. Nah, Masya Allah. Ini Ana baru sadar ternyata sudah 2 tahun dan kurang lebih sama. Januari ketemu Januari lagi. Masya Allah. Pas ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, Allah mudahkan kita bisa bertemu pada pertemuan yang kedua. Sepanjang 2 tahun ini baru kedua ini ya. Para pendengar sekalian, tema pada malam hari ini silsilah bayan tentang website Jendi yang terzalimi bagian kedua, yaitu kita mengangkat tentang tema di antara metode Ustadz Abdus Somad Bawazir dalam menghasut dan menyulut api perpecahan. Nah, nanti kita akan mendengar bersama penjelasan dari beliau, Akh Abu Hudzaifah, selaku mantan admin website jendelainfo.com dan asyariah.com. Nah, sudah siap ya, Akh Abu Hudzaifah ya? Masya Allah. Fadl, mungkin ada muqaddimah dari antum, silakan. Nah, bismillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Mungkin untuk bayan kali ini agak berbeda dari bayan sebelumnya. Kali ini kita akan menjelaskan terkait bayan pada pertemuan atau bagian yang kedua. Ini dengan metode tanya jawab. Nah, tapi sebelumnya saya ingin memberikan sedikit muqaddimah terkait bayan yang kedua ini. Jadi bayan yang kedua ini adalah lanjutan dari bayan sebelumnya, yaitu bagian pertama dari bayan tentang website Jendi.
Bagian pertama itu berjudul Sejenak bersama Ustadz Abdul Somad. Pada tulisan pertama, saya telah membantah salah satu isu yang disebarkan oleh Ustadz Abdul Somad Bawazir mengenai tuduhan beliau bahwa saya mengatakan 90% lebih pengunjung website Jendi adalah salafiyin. Ini sebuah tuduhan yang dilontarkan tanpa disertai bukti atau dasar yang valid. Berbagai isu lain tentang website Jendi yang disebarkan oleh Ustadz Abdul Somad ternyata memiliki dampak yang sangat besar. Meskipun isu-isu tersebut mungkin hanya dianggap sebagai tuduhan tanpa bukti atau dasar yang jelas saja, sehingga tidak perlu untuk digubris. Namun perlu diingat bahwa isu-isu tersebut telah digunakan untuk menjatuhkan kredibilitas beberapa dai salafi. Seperti Al-Ustadz Luqman Ba'abduh, Al-Ustadz Ruwaifi, Ustadz Ahmad Alfian, hafizahumullah, yang dampaknya terjadi permusuhan di kalangan salafiyin secara nasional terhadap Ma'had Minhajul Athar Jember yang sulit untuk dihindari. Oleh karena itu penting bagi kita untuk berta'anni dan bertasabbut dalam mendudukan permasalahan ini. Tentunya dengan adil dan berdasarkan bukti yang jelas, agar tuduhan-tuduhan tanpa bukti tidak lagi dijadikan alat untuk menghasut dan menyulut api perpecahan di kalangan salafiyin. Karena demikianlah sikap yang seharusnya dilakukan oleh setiap muslim yang mengaku menjunjung tinggi syariat Islam. Karena Allah yang telah memerintahkan kita untuk bersikap demikian. Sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan, yang akhirnya kalian menyesali perbuatan kalian itu. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk tetap berada di atas keadilan dan kebenaran dengan sikap ta'anni dan tasabbut. Sebagai seorang muslim yang masih mempunyai rasa cemburu dan merasa sedih atas tersebarnya kebatilan dan ketidakadilan, tentu akan merasa terpanggil oleh perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 283. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Begitu juga seseorang yang mempunyai rasa cemburu dan merasa sedih atas tersebarnya kebatilan dan ketidakadilan, merasa terpanggil dengan hadis unsur akhaka zaliman aw mazlumah. Faqala rajulun ya Rasulullah ansuruhu idza kana mazluma afara'aita idza kana zaliman kaifa ansuruhu qala tahjuzhu aw tamna'uhu min adh-dhulmi fa inna dzalika nasruh. Rasulullah SAW mengatakan, tolonglah saudaramu, baik yang berbuat zalim maupun yang terzalimi. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku akan menolongnya jika ia adalah pihak yang terzalimi. Tapi bagaimana menurut engkau jika dia adalah pihak yang berbuat kezaliman? Bagaimana aku akan menolongnya? Rasulullah SAW
menjawab, yaitu dengan cara kamu mencegah atau melarang dia dari perbuatan zalim. Maka sesungguhnya itu adalah bentuk pertolongan untuknya. Di samping itu, wajib bagi kita untuk takut terhadap dosa menyembunyikan kesaksian. Karena sejauh yang saya ketahui, perbuatan ini termasuk dosa besar. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةِ وَمَا يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. Dan janganlah kalian menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor, berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, karena itulah saya, Abu Hudzaifah, sebagai orang yang terlibat langsung dalam pengelolaan website Jendi atau jendelainfo.com, merasa tidak pantas untuk diam begitu saja membiarkan isu-isu yang dilontarkan oleh Ustadz Abdul Somad terkait website Jendi digunakan sebagai alat menghasut dan menyulut api perpecahan di kalangan salafiyin. Maka bayan ini sebagai bentuk persaksian dari saya. Semoga silsilah bayan tentang website Jendi ini dapat mencegah berlanjutnya kezaliman, meluruskan berbagai kesalahan, serta menolong pihak yang terzolimi dan pihak yang berbuat zalim, sebagaimana wasiat Rasulullah SAW yang telah kita sebutkan tadi. Dan semoga termasuk dalam upaya memulihkan persatuan atau jam'ul kalimah dalam komunitas salafiyin, sebagaimana hal ini telah dibimbingkan oleh para ulama, di antara Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah dalam menyikapi fitnah kali ini. Dan penjelasan atau klarifikasi ini sebenarnya sebagai upaya nasihat buat Al-Ustadz Abdul Somad Bawazir agar meninggalkan cara-cara atau pola penghasutan seperti ini. Saya terpaksa memberi penjelasan atau klarifikasi ini karena pertama, saya sudah mencoba menulis surat kepada Ustadz Abdul Somad lebih kurang 2 kali, tapi beliau tidak menghiraukannya. Surat tersebut saya sampaikan pada tanggal 20 dan 21 Desember tahun 2020. Bahkan hingga saat ini tidak ada balasan apapun dari beliau. Sejak bayan pertama pun hingga sekarang, yang berjalan waktu sepertinya sudah 2 tahun ya. No. Itu tidak ada balasan dari surat saya tersebut, atau beliau mencoba mengklarifikasi terkait masalah info-info terkait website Jendi. Berarti sudah dari 2 tahun yang lalu antum menjelaskan masalah ini, sampai detik ini belum ada klarifikasi dari beliau, atau mungkin ada upaya dari beliau untuk menghubungi antum? Upaya beliau menghubungi belum ada. Dan sampai saat ini saya belum mendengarkan klarifikasi dari beliau terkait ucapan yang telah saya bantah pada bayan pertama. Allahu Akbar. Kemudian yang kedua juga yang membuat saya terpaksa melakukan hal ini, yaitu kerusakan dan perpecahan serta pemusuhan yang terjadi akibat hasutan Ustadz Abdul Somad dan asatidzah terus berlangsung dan semakin luas. Jadi apa yang saya lakukan ini, insya Allah sebagai perwujudan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah saya sampaikan tadi, yaitu unsur akhaka zaliman au mazluma. Maka dengan ini saya berharap semoga Ustadz Abdul Somad segera menghentikan langkah-langkah tercelanya ini. Kemudian beliau bertaubat kepada Allah dengan jujur dan benar. Dan ketiga, beliau meminta maaf kepada salafiyin yang telah berpecah belah dan saling bermusuhan akibat hasutan-hasutan beliau
dan asatidzah lainnya. Ya, semoga beliau mendengar ya ini live streaming kita pada malam hari ini ya. Kita doakan semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepada beliau untuk bertobat. Amin. Dan kembali rujuk atas kesalahan yang telah beliau lakukan selama bertahun-tahun ini. Nah, menarik di sini Abu Hudzaifah, yang ingin saya tanyakan, mengapa penting mengangkat isu Jendi ini? Ya, isu jendelainfo.com gitu ya? Iya. Secara lengkapnya ya. Apa hubungannya Jendi dengan Ustadz Abdul Somad? Nah, ini mungkin para pendengar penasaran. Apa yang menjadi hubungan antara Ustadz Abdul Somad yang sekarang tinggal di Malang gitu ya, dengan Jendi jendelainfo.com yang antum sebagai mantan adminnya? Nah, coba mungkin bisa dijelaskan oleh antum. Nah, dari pertanyaan itu ada dua hal. Yang pertama terkait kenapa hal ini penting. Yang kedua, kenapa pembahasannya terkait Ustadz Abdul Somad. Memang bagi yang belum tahu pentingnya pembahasan ini mungkin akan menganggap isu dan permasalahan ini terlihat sepele dan ringan. Betul. Sehingga tidak perlu diperhitungkan. Tapi perlu diketahui bahwa asatidzah termasuk Ustadz Abdul Somad sendiri telah mengangkat isu terkait website Jendi sebagai permasalahan yang sangat penting. Sehingga dibahas dalam rapat asatidzah di Jember pada 25 hingga 26 Zulhijjah tahun 1441. Ya, itu bertepatan dengan 15 atau 16 Agustus 2020. Jadi isu ini beliau sendiri yang mengangkatnya? Ya, beliau termasuk pihak yang mengangkat isu tersebut. Pada rapat besar itu ya, antara pihak asatidzah dengan pihak Jember gitu ya. Betul. Nah. Dan dalam rapat tersebut, asatidzah menuntut dan memaksa Ustadz Lukman Ba'duh hafizahullah untuk menutup website Jendi. Maka beliau pun segera menyambut tuntutan tersebut. Walaupun asatidzah tidak mampu menetapkan hujah dan alasan ilmiah, dan tanpa sedikit pun bertanya kepada ulama terkait tuntutan mereka itu. Hal demikian beliau lakukan. Maksudnya Ustadz Abdul Somad, Ustadz Lukman menutup website Jendi sesuai permintaan Ustadz Abdul Somad dan para asatidzah. Itu dilakukan dengan harapan menutup pintu-pintu perselisihan yang lebih jauh agar kembali terciptanya jam'ul kalimah. Nah, jadi yang Anda pahami di sini, asatidzah saat rapat tanggal 15-16 Agustus 2020, di antaranya ada Ustadz Abdul Somad di situ memaksa Ustadz Lukman, gitu pula yang bersamanya beliau Ustadz Alfian Sutroevi, untuk menutup website Jendi. Padahal tidak ada hujah padanya ya. Tidak ada dalil yang mendukung masalah itu. Ya, tidak ada hujah dan alasan yang ilmiah. Dan Ustadz Lukman ketika itu beliau pun tetap menutup itu dalam rangka tadi yang sampaikan, menutup pintu perselisihan dan jam'ul kalimah. Nah, ini kita baru tahu ini masalah ini. Iya, Masya Allah, cukup menarik. Ya, tentu isu-isu yang disebarkan oleh Ustadz Abdul Somad terkait website Jendi pun menjadi penting untuk dibahas. Mengingat isu ini itu telah digunakan sebagai alat untuk menghasut dan menyulut api perpecahan di kalangan salafiyin. Ya memang sih sangat disayangkan. Penyebaran isu tersebut dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad, yang beliau juga hadir dalam rapat itu dan merupakan bagian dari pihak yang menuntut penutupan website Jendi. Sehingga dari tindakan ini tampak bahwa penutupan website Jendi bukanlah tujuan utama yang diinginkan oleh Ustadz Abdul Somad. Nah, jadi beliau setelah selesai rapat bersama pihak asatidzah Jember, itu masih menyulut atau menghasut dengan membawa embel-embel Jendi sebagai alat untuk membuat perpecahan di antara salafiyin dan menjatuhkan isu terkait website Jendi.
Jadi itu digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan kredibilitas asatidzah yang ada di Jember, Ustaz Lukman, Ustaz Roifi dan yang lainnya. Dan memang sangat disayangkan. Setelah Ustaz Lukman berusaha untuk menutup pintu perselisihan dengan cara menutup website JNI sesuai perintah. Padahal nggak ada hujah ini ya. Nah, nggak ada ilmiah di situ. Hujah dan tanpa bimbingan para ulama. Nah, itu penting. Tidak ada bimbingan para ulama, ya. Atau tidak bertanya sebelumnya kepada para ulama. Nah, Masya Allah. Dan ini berselang setelah penutupan, itu isu-isu yang tersebar yang akan kita bahas ini sebenarnya sebuah percakapan yang dilakukan oleh Ustaz Abdul Somad itu 19 hari pasca rapat asatidzah di Jember ini. Penelponan yang akan kita bahas ini ya? Iya. Itu 19 hari pasca pertemuan ini? Iya. Padahal saat itu juga malam rapat itu, tanggal 18 atau 19 itu, beliau, Ustaz Lukman langsung meminta antum menutup website. Nah, karena itu adminnya kan gitu ya? Anak adminnya dan anak sendiri yang menutup. Antum sendiri yang menutup. Ustaz Lukman langsung, Masya Allah. Nah, lalu apa sebenarnya yang Ustadz Abdul Somad inginkan dari penyebaran berbagai isu terkait website JNI ini? Nah, padahal Ustadz Lukman sudah menutup, sudah selesai, sudah rujuk, iya kan? Iya. Bahkan yang Anda ingat ada surat edaran yang berisi tentang rujuk dan taubatnya beliau tentang website JNI. Nah, itu kan? Sebenarnya surat penutupan. Dijelaskan bahwa ada keteledoran dari kami dan tim pengelola. Itu penjelasan surat penutupan. Mungkin sebagian pihak menganggap ini surat taubat. Nah, itu adalah surat penutupan yang berisi penjelasan bahwa itu ada keteledoran. Dan insya Allah nanti akan kita bahas pada bayan berikutnya. Wah, itu menarik. Itu terkait masalah apa sih keteledoran yang dimaksud. Nah, karena di sini juga berkait dengan pengelola yang memang anak sendiri menyaksikan gitu. Ada suatu hal yang janggal. Satu hal yang janggal dan alhamdulillah beberapa percakapan itu sudah anak arsipkan. Meskipun pihak-pihak ex tim JNI yang bersama Abdul Ghafur itu berusaha untuk menghilangkan jejak mereka. Itu alhamdulillah sudah terarsipkan sebelumnya. Masya Allah. Nah, Allah yubarik fikum. Dan kita kembali ke poin tadi ya, apa sebenarnya yang Ustaz Abdul Somad inginkan dari penyebaran berbagai isu terkait website JNI ini? Fadol. Nah, menarik memang. Nah, jawaban dari pertanyaan tersebut itu sebenarnya menjadi pembahasan kita malam ini, yaitu terkait percakapan Ustaz Abdul Somad dengan seorang ikhwan. Nah, percakapan ini juga yang kita bahas pada bayan pertama. Namun bayan pertama itu terkait masalah tuduhan beliau terhadap saya sendiri, Abu Hudzaifah, yang mengatakan bahwa 90% lebih pengunjung website JNI adalah Salafiyin. Dan ini telah saya bantah pada bayan pertama. Nah, kemudian pada percakapan yang sama, yaitu percakapan Ustaz Abdul Somad dalam panggilan telepon beliau ke seorang ikhwan pada tanggal 17 Muharram 1442 Hijriah atau bertepatan dengan 4 September 2020. Ya, ini seperti yang saya sebutkan tadi, hanya 19 hari pasca rapat asatidzah di Jember. Nah, dalam percakapan itu Ustaz Abdul Somad mengatakan begini. Dia mengharap dengan jendela info ini banyak orang yang membaca. Pada kenyataannya, jendela info ini cuma dihadiri 100 orang per hari. Tidak lebih dari 100 orang. Lalu Abdul Somad melanjutkan. Kita lihat sekarang. Media-media kita yang lain yang jelas-jelas membawa nama Salafiyah. Misal WSI. Berapa pengunjungnya? WSI itu 68.000 anggotanya. Nah, mendengar ucapan Ustaz Abdul Somad ini, ikhwah yang ditelepon atau lawan bicara beliau justru malah heran, bertanya, per hari Ustaz? Nah, iya. Nah,
Kenapa mengatakan per hari? Karena tadi bahwa Ustadz Abdul Somad menjelaskan terkait masalah pengunjung jendela info atau pengunjung harian jendela info yang tidak lebih dari 100 orang. Nah, inilah jadi topik pembahasan kita malam ini. Ini ya, jadi transkripan dari penelponan. Ya. Beliau dengan salah seorang ikhwah, terkait dengan masalah jendi. Mungkin Anda ulangi sedikit ya, Abu Zefat. Jadi Abdul Somad mengatakan kepada ikhwah itu, ya, tepatnya 19 hari pasca rapat asatidz di Jember. Betul. Nah, beliau mengatakan dia mengharap jendela info ini banyak orang yang membaca. Nanti perlu jelaskan dia ini siapa nanti ya. Ya. Nah, ini menarik. Dia ini siapa, yang tanda petik ya, dia siapa. Nah, dia mengharap, yakni dia berharap dengan jendela info ini banyak orang yang membacanya. Pada kenyataannya, kata Ustaz Abdul Somad, jendela info ini cuma dihadiri 100 orang per hari. Nah, tidak lebih dari 100 orang. Beliau menekankan lagi yang kedua kali. Tidak lebih dari 100 orang gitu ya. Ya, betul. Nah, kemudian beliau lanjutkan. Kita lihat sekarang, kata beliau. Kita lihat sekarang. Media-media kita yang lain, yang jelas-jelas membawa nama salafiyah, misal WSI, nanti perlu jelaskan WSI ini apa ya? Ya kan? Berapa pengunjungnya? WSI itu 68.000 anggotanya. Kemudian ikhwah yang tadi telepon mengatakan, bertanya, per hari Ustaz? Nah, ini perlu jelaskan nanti. Nah, fadhal. Ya, memang dari ucapan Ustaz Abdul Somad ini mengandung beberapa hal yang memang harus atau penting untuk kita bahas. Coba kita lihat ucapan Ustaz Abdul Somad pada kalimat pertama. Dia mengharap dengan jendela info atau dengan jendela info ini banyak yang membaca. Nah, kata dia di sini maksudnya adalah Ustadz Lukman. Berarti kata ganti dia yang dimaksud dari pernyataan tersebut adalah Ustadz Lukman Hafizahullah. Berarti mungkin secara maknanya Ustadz Lukman berharap dengan jendi ini banyak orang yang membaca jendi gitu maksudnya. Ya. Gitu ya. Nah, kemudian? Ya, memang ini sudah saya konfirmasi dengan ikhwah yang ditelepon itu. Oh, iya. Sudah saya konfirmasi dan memang beliau juga mengatakan, ya memang kita bahas ini adalah Ustadz Lukman. Jadi dia yang dimaksud dalam penelponan ini adalah Ustadz Lukman. Ustadz Lukman. Nah. Ya. Kemudian pada kalimat berikutnya, ada pada ucapan Ustadz Abdul Somad berikutnya, yaitu pada kenyataannya jendela info ini cuma dihadiri 100 orang per hari. Tidak lebih dari 100 orang. Nah, kalimat ini menunjukkan bahwa informasi yang disebutkan oleh Ustadz Abdul Somad bukan perkiraan beliau semata. Karena mengandung angka. Mengandung data. Nah, namun informasi yang semestinya bisa dibuktikan karena mengandung angka ini dan bisa dipertanggungjawabkan harus berasal dari sumber yang dapat dipercaya juga. Yeah. Sedangkan Ustadz Abdul Somad tidak mempunyai akses terkait jumlah pengunjung harian website Jendi. Maka timbul pertanyaan, dari mana Ustadz Abdul Somad mendapatkan informasi berupa yang beliau bilang kenyataan jumlah pengunjung website Jendi? Kenyataan kan berarti fakta ya, yang di lapangan yang terbukti ilmiah gitu. Nah, sehingga sumber ini apakah berasal dari pihak yang kredibel dan dapat dipercaya, ataukah dari seseorang yang tidak pantas dijadikan rujukan dalam perkara ini? Jadi ini sebuah pertanyaan besar. Jika sumber tersebut dianggap kredibel dan dapat dipercaya, maka saya menuntut Ustadz Abdul Somad untuk menyebutkannya. Siapa? Siapa yang menjadi sumber kabar terkait ini? Betul, terkait masalah data yang menyangkut website Jendi. Yang dia katakan bahwasanya per hari itu tidak lebih dari 100 orang. Dari mana data ini? Ini kan informasi ya? Ini sebuah informasi berupa data. Dan ini angka yang dibatasi oleh beliau.
tidak lebih dari 100. Tidak lebih dari 100, berarti paling maksimalnya 99, gitu ya? Maksimalnya 100. Kan tidak lebih kan ya? Iya. Maksimalnya 100. Maksimalnya 100. 100, betul. Sehingga antum selaku admin dari atau mantan admin dari website Jendi, yang antum juga tahu mungkin admin-admin yang lain mungkin ya. Iya. Nah, ini antum menuntut Ustadz Abdul Somad untuk menyebutkan siapa sumber yang terpercaya dari admin website Jendi. Sebutkan. Nah, begitu ya? Ya, betul. Karena dari situ kita bisa melihat bahwa apakah data ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Nah, iya. Karena tidak semua orang bisa mendapatkan akses langsung ke data traffic website Jendi. Itu tidak semua orang, kayak saya sendiri, saya sebagai pengunjung saja biasa, saya nggak bisa lihat ternyata hari ini berapa orang yang mengunjungi Jendi. Tidak bisa berarti. Tidak bisa kecuali hanya perkiraan melalui situs lain. Seperti similar web misalkan. Adapun yang disebutkan oleh Ustadz Abdul Somad di sini kenyataannya. Nah, ini perlu digarisbawahi ini, perlu distabilo ini ya. Kenyataannya dalam akal lain faktanya. Faktanya dan bahkan beliau mengatakan tidak lebih dari 100 orang. Tidak lebih dari 100 orang. Betul. Iya. Nah, jika memang sumber informasi tersebut tidak kredibel atau tidak dapat dipercaya karena berasal dari para gogoin atau seseorang yang Ustadz Abdul Somad sendiri telah menilainya sebagai gosyim, maka dengan sikap seperti ini tentu menjadikan informasi-informasi atau isu-isu yang disebarkan oleh Ustadz Abdul Somad tidak boleh diterima begitu saja, bahkan wajib untuk ditasabut. Sehingga tidak pantas bagi Ustadz Abdul Somad atau siapapun dari kalangan asatidzah melarang seseorang untuk melakukan tasabut terhadap setiap berita yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Terutama isu-isu yang terkait dengan fitnah yang telah merusak persatuan salafin di Indonesia saat ini. Apalagi isu ini Jendi dijadikan alat untuk menyulut perpecahan dan fitnah di tengah-tengah salafin dan menjatuhkan kredibilitas Ustadz Lukman dan yang bersamanya beliau dari asatidzah atau ikhwah. Gitu ya. Memang sangat disayangkan. Betul. Sekarang anggap saja pengunjung website Jendi itu sesuai dengan klaim beliau. Meskipun beliau sampai sekarang saya menuntut beliau untuk memperlihatkan bukti klaim beliau bahwa pengunjung Jendi tidak lebih dari 100. Nah, ini bisa disampaikan ini. Mungkin beliau mendengar atau mungkin ada ikhwah yang mengenal beliau, bisa disampaikan kepada beliau bahwasanya Abu Hudzaifah menuntut bukti ya terkait dengan klaim beliau bahwasanya pengunjung Jendi tidak lebih dari 100 orang per hari. Ya. Nah, sekarang anggap saja 100 pengunjung per hari. Ya. 100 orang datang berkunjung atau bersedia meluangkan waktu melakukan kunjungan ke website Jendi setiap hari. Setiap hari nih ya? Setiap hari. 100 orang. 100 orang. Apakah ada yang salah dengan hal ini? Wah, banyak loh itu. Iya enggak? Ya, apakah ada yang orang salah? Per hari itu banyak kan? Per hari. Banyak. Apa yang salah dengan itu? Ini pertanyaan besar. Nah, apakah angka 100 itu bisa dijadikan alasan yang sah untuk merendahkan atau mendiskreditkan manfaat dan tujuan keberadaan website Jendi? Kemudian dijadikan alat untuk menghasut dan menyulut api perpecahan. Maksudnya apa masalahnya ya dengan angka 100 ini? Nah, itu apakah apa yang salah? Gitu. Nah, oleh karena itu fokus seharusnya diarahkan kepada esensi atau kontribusi positif dari konten yang disajikan dan konten yang dipertahankan, bukan pada upaya mempermasalahkan hal-hal yang tidak relevan seperti statistik pengunjung yang dijadikan bahan untuk menjatuhkan pihak lain. Sebenarnya statistik pengunjung ini lebih pantas kita perhatikan itu sebagai bahan untuk evaluasi. Dan bukan untuk menjatuhkan gitu ya. Betul, bukan untuk menjatuhkan. Dan mengatakan bahwa ini gagal. Nah, begini. Karena terkait dengan latar belakang
website Jendi sendiri itu seperti yang telah saya sebutkan pada bayan yang pertama. Bahwa website Jendi itu termasuk di antara media-media kita. Media salafin. Maksudnya. Yang diharapkan dari website Jendi itu melengkapi media-media dakwah salafin yang lain. Dalam membantah 5 kelompok menyimpang, yaitu Syiah, liberal, Khawarij, Sufi, dan komunis. Dan juga diharapkan bisa memberikan pencerahan informasi dan pembelaan terhadap daulah tauhid. Yang memang selama ini daulah tauhid sering mendapat pemberitaan negatif dari musuh-musuhnya, termasuk Syiah, liberal, Khawarij, di berbagai media. Ini di antara konten Jendi ya? Di antara konten Jendi. Untuk membela negara tauhid ini. Inilah harapan dari website Jendi. Yaitu melengkapi media-media dakwah salafiyin yang lain. Nah, sedangkan yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad tadi, atau bisa kita sebut sebagai tuduhan beliau, bahwa konten Jendi atau website Jendi itu pada ucapan pertama, dia mengharap dengan jendela info ini banyak orang membaca. Memang kita berharap banyak yang membaca dari kalangan umum agar mereka bisa memahami dengan benar terkait masalah 5 kelompok menyimpang tadi. Siapa yang nggak berharap sih? Kita punya website, kita buat untuk dakwah, orang banyak datang itu kan? Harapan kita. Betul. Namun harapan kita bukan cuma itu saja. Karena dan harapan yang lain adalah melengkapi media-media dakwah salafiyin. Jadi website Jendi ini bukan satu-satunya media dakwah dengan metode satu-satunya metode yang kita lakukan. Namun website Jendi adalah salah satu dari media dakwah kita. Sebenarnya kalau kita pikir lagi ulang, Abu Hudzaifah, ini bukan sekedar masalah angka. Bukan sekedar masalah angka. Tapi ini merupakan natijah atau dampak atau hasil dari sikap isti'jal. Iya kan? Betul. Sikap terburu-buru yang sebenarnya tidak pantas bagi seorang yang dianggap memiliki kedudukan di tengah-tengah salafin untuk isti'jal dalam masalah ini. Masalah besar ini kan ya? Betul. Untuk terburu-buru dalam masalah ini. Padahal kita sudah menghafal bersama mungkin sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan at-ta'anni minallah wal 'ajalatu minasyaitan. Bahwasanya at-ta'anni, sikap tenang, tidak terburu-buru, di cross check dulu, ini datang dari Allah, rahmat dari Allah. Adapun sikap buru-buru, tidak di cross check, tidak tasabut, tidak mencoba untuk mencari tahu kebenarannya, ini adalah merupakan buah dari syaitan. Itu yang pertama. Adapun ini juga merupakan natijah atau hasil dari sikap yang kedua. Apa itu? Yaitu beliau menerima mentah-mentah dan dengan mudahnya percaya terhadap Ghoshim dan Ghawiyun, gitu ya. Yang disebut dengan G2 nih singkatnya. Tanpa di cross check kembali. Ini benar apa enggak? Jadi kan dua ini kan ya. Imam terburu-buru atau tadi mendengar dari Ghoshim dan Ghawiyun, tanpa meng-cross check terlebih dahulu. Padahal Rasul mengatakan apa? Kafa bil mar'i kadziban ayyuhaddisa bi kulli ma sami'. Cukup seorang dikatakan kadzib, pendusta, ketika dia menceritakan, menyampaikan semua yang dia dengar tanpa dia cross check terlebih dahulu. Ini menarik para pendengar. Nah, memang selain itu juga pada percakapan berikutnya itu ada hal yang menarik, yang lebih menarik lagi untuk kita bahas. Yaitu pada ucapan selanjutnya dari penelponan ini, Ustadz Abdul Somad mengatakan, kita lihat sekarang media-media kita yang lain yang jelas-jelas membawa nama salafiyah, misal WSI. Berapa pengunjungnya? WSI itu 68.000 anggotanya. Nah, di sini pada ucapan ini itu kita melihat
bahwa Ustadz Abdul Somad berusaha memberikan penggambaran kepada ikhwah yang ditelepon. Beliau membuat suatu objek pembanding. Situs atau website Jendi, jendelainfo.com, beliau bandingkan dengan WSI. Nah, apa itu WSI? Ya, WSI ini apa? Nah, apa itu WSI? Kenapa dibandingkan dengan website Jendela Info? Iya, apa urusan dengan WSI ini? Nah, namun dalam ucapan itu, ikhwan yang ditelepon mungkin menyadari adanya satu kejanggalan. Maka beliau bertanya, per hari Ustadz. Sehingga dari sini memang ada sebuah kejanggalan. Dan memang tampaknya ikhwah tersebut menyadari kejanggalan dari ucapan Ustadz Abdul Somad yang mengatakan, yang bertanya kepada ikhwah, berapa pengunjungnya? Dan beliau menjawab sendiri, WSI itu 68.000 anggotanya. Nah, di sini hal yang janggal yang disadari oleh ikhwah, yaitu jumlah pengunjung harian yang dibandingkan dengan jumlah anggota. Yang seharusnya jumlah pengunjung harian itu dibandingkan juga dengan jumlah pengunjung harian juga. Gitu. Makanya ikhwah tadi bertanya per hari, Ustadz. Jadi pertanyaannya terkait masalah jumlah pengunjung harian. Tapi kejanggalan itu juga sebenarnya ada kejanggalan lain, yaitu total anggota channel Telegram. Itu dijadikan sebagai objek pembanding dari jumlah pengunjung harian website. Padahal jumlah anggota di sebuah channel Telegram dan jumlah pengunjung di sebuah website itu adalah dua metrik atau dua alat ukur yang berbeda dan tidak dapat dibandingkan secara langsung untuk mendapatkan kesimpulan seperti yang diinginkan oleh Ustadz Abdul Somad. Nah, ini harus dipahami. Jadi dua metrik atau dua apa tadi bahasanya? Pembanding ya? Pembanding, dua ukuran. Dua ukuran ya, objek pembanding tadi. Tadi beliau pertama kan menyebutkan pengunjung per hari, ya. Website Jendi. Harian website Jendi. Pengunjung harian website Jendi. Yang jumlahnya itu adalah 100. Seperti itu klaim beliau, tidak lebih dari 100. Tidak lebih dari 100, maksimal 100. Iya kan berarti? Tidak lebih dari 100. Kemudian di ucapan yang kedua, beliau bandingkan dengan WSI atau mungkin lebih tepatnya disebut ini forum salafi ya, karena WSI itu kan lebih ke grup WhatsApp ya. Gitu. Ya, jadi di sini juga memang hal yang agak aneh. Beliau membandingkan dengan WSI. WSI itu 68.000 kata beliau. Meskipun di akhirnya beliau sebutkan anggotanya. Nah, kalau kita melihat, kita teliti, yang seharusnya website dibandingkan dengan website, tapi ternyata tidak. Di sini website dibandingkan dengan channel Telegram. Kenapa bisa saya simpulkan ini channel Telegram? Yang pertama, kalau kita melihat WSI itu kepanjangannya WhatsApp Salafi Indonesia. Memang dikenal oleh Salafiyin. Channel WSI misalkan. Itu yang dimaksud adalah channel WhatsApp channel Salafi Indonesia. Channel Telegram Salafi Indonesia. Salafi Indonesia. Iya. Yang websitenya adalah forumsalafi.net. Oh gitu. Nah, jadi kalau kita websitenya forumsalafi.net, Telegramnya adalah Salafi Indonesia. Nah, sedangkan di sini disebutkan WSI, WhatsApp Salafi Indonesia. Dan memang mereka ada grupnya juga. Nah, tapi kalau dilihat dari jumlah anggota yang disebutkan yaitu 68.000, ini tampak memang yang dimaksud adalah channel Telegram. Nah, karena ketika percakapan ini sampai kepada saya, saya langsung bertasabut dan mengecek langsung yang mana yang beliau maksudkan. Dan memang tampak angka 68.000 itu lebih mendekati kepada channel Telegram. Kepada channel Telegram. Ya. Nah, ini. Adapun untuk WhatsApp, tampaknya pada tahun berapa itu 2020. Tahun tersebut ya, itu WhatsApp membatasi jumlah anggota per grup. Anggota grupnya. Anggap misalkan WSI mempunyai 9 grup. Yang saya ingat itu untuk 9 grup. Sedangkan satu grup itu dibatasi tidak lebih dari 1.000. Tidak lebih dari 1.000 saat itu ya. Saat itu. Sehingga total pun kayaknya mencapai 68.000 butuh berapa grup sih, Pak? Butuh 68 grup kalau 1.000.
apakah WSI punya grup WhatsApp sebanyak itu? Iya, ini menarik ya. Jadi mungkin beliau maksud karena memang itu juga sudah kecek ya. Jumlahnya kurang lebih sama 68.000, yakni Salafi Indonesia channel Telegram. Nah, yang tadi antum titik poinnya adalah antum mengatakan bahwasanya ini kok pertama ngomongnya pengunjung harian. Website Jendi, website ya, kita katakan lagi website Jendi harian maksimal 100, tidak lebih dari 100. Nah, tiba-tiba beliau bandingkan dengan channel Salafi Indonesia, ini antara dengan Salafi Indonesia biar khawatir nggak salah. Alasan berikutnya itu tadi kan terkait dengan jumlah angka, kemudian saya mengeceknya ke channel Telegram, kemudian tadi kita menghilangkan kemungkinan. Kemungkinan channel WhatsApp, kalau dulu belum ada. Dulu ada channel ya. Grup WhatsApp, kayaknya tidak. Berarti tersingkirkanlah kemungkinan itu. Yang kedua, website itu tersingkirkan dengan ucapan Nusa Abdul Somad sendiri. Yang di belakangnya anggotanya. WSI itu 68.000 anggotanya. Nah, website itu yang ada adalah pengunjungnya. Tidak ada anggota. Meskipun di satu website tertentu itu ada yang namanya member, subscriber. Nah, di situ. Tapi di forum Salafi sendiri tidak ada seperti itu. Itu dan tampaknya anggota yang beliau sebutkan dan nanti akan dijelaskan juga pada percakapan berikutnya. Pada percakapan berikutnya beliau menjelaskan bahwa 68.000 anggotanya ini ada gambar profilnya. Nah, nampak di sini bahwa yang dimaksud adalah channel Telegram. Karena pengunjung yang ada di forum Salafi atau website itu kita hanya bisa melihat statistik angka. Gitu. Tidak bisa melihat foto profil mereka. Tidak bisa melihat foto profil mereka. 68.000 loh ini. Betul. Gitu. Sehingga bisa kita katakan dipastikan bahwa yang beliau maksud ini adalah dari channel Telegram. Kemungkinan besar dari channel Telegram. Besar, ya. Dan kenapa sebutkan? Karena memang di suatu website seperti blog, itu ada fitur yang namanya subscriber blog itu. Dan kita dengan beberapa korinah lain, yang beliau sebutkan dan berupa angka yang beliau sebutkan, ini tampak bahwasanya yang dimaksud adalah channel Telegram Salafi Indonesia. Sehingga tadi memang kita kembali ke poin tadi, tidak pantas sebuah subjek pembanding atau objek pembanding itu dari anggota channel dibandingkan dengan pengunjung harian sebuah website. Itu yang maksudnya. Maksudnya seperti itu. Nah, di sini memang kejanggalan ini memang tampak agak bisa dikategorikan sebagai perbuatan yang licik. Kok bisa dikatakan licik? Karena yang pertama ini nampak untuk mengelabui lawan bicara, yang mungkin dianggap tidak terlalu paham dengan cara membandingkan data dengan cara yang benar. Namun siapa sangka ternyata lawan bicara menyadari hal ini. Sehingga kita katakan tadi, jumlah anggota channel Telegram itu menunjukkan beberapa orang atau berapa orang yang bergabung di dalamnya. Itu ya. Terlepas dari seberapa aktif mereka. Sedangkan jumlah pengunjung website mencerminkan orang-orang yang aktif mengakses dan membaca konten yang ada. Oleh karena itu, klaim seperti ini, klaim Ustaz Abdul Somad, itu tidak hanya menunjukkan kurangnya pemahaman atau jahil tentang data, tetapi juga dapat menjadi indikasi adanya niat buruk untuk menciptakan narasi yang menyesatkan demi meraih tujuan tertentu. Maka sikap seperti ini sungguh tidak pantas. Tidak pantas apalagi jika dilakukan oleh seorang yang memiliki tanggung jawab dalam menyampaikan kebenaran
dan menjaga ukhuwah salafiyin. Nah, sehingga mungkin bisa disimpulkan Abu Hudzaifah, maksudnya ucapan dan sikap yang beliau tempuh ini mengandung beberapa kemungkinan gitu ya. Ya. Yang pertama, bisa jadi beliau ini adalah orang yang awam atau jahil terhadap permasalahan yang beliau sampaikan. Ya. Dalam hal ini adalah perbandingan data jumlah pengunjung website yang Antum sampaikan panjang lebar tadi. Betul. Tapi kok beliau berani gitu ya. Berani berbicara dalam perkara ini tanpa dasar ilmu yang pasti. Tanpa sadar tentang kondisi dirinya beliau. Karena beliau tidak tahu, beliau adalah awam tentang masalah ilmu website ini ya mungkin ya. Dan tanpa sadar bahwa itu sebenarnya berbahaya bagi diri beliau dan dakwah salafiyah. Padahal Allah mengatakan, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya, karena pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ini kemungkinan pertama. Beliau orang yang mungkin jahil, tapi berani berbicara tanpa dasar ilmu, gitu ya. Yeah. Nah, kemungkinan yang kedua, beliau sebenarnya tahu bahwasanya cara perbandingan seperti itu mungkin salah, ya. Tahu sebenarnya beliau. Dan nggak patut dilakukan. Namun demi tadi mempengaruhi dan menggiring lawan bicara kepada opini negatif yang diinginkan, sehingga beliau sengaja melakukan hal itu. Mungkin demikian ya. Ya, jadi kesimpulannya ini ada dua bagian. Ya. Jadi bagian pertama itu ya dari kesimpulan pembahasan ini. Bagian pertama itu terkait masalah metode. Metodenya. Metode yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad dalam percakapan ini. Metode apa yang dimaksud ini? Ya. Jadi metode pertama adalah membandingkan. Jadi membandingkan data, namun dengan cara yang salah. Nah, inilah yang tadi kita sebutkan. Apakah beliau jahil terhadap metode ini? Jahil bahwa perbandingan seperti ini tidak pantas. Nah, maka tentu beliau terjatuh dan tidak pantas melakukan itu karena Allah sudah mengatakan seperti ayat yang tadi disampaikan. Begitu juga Allah juga pada ayat lain juga mengatakan talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Ingatlah ketika kalian menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kalian sampaikan dengan mulut-mulut kalian suatu perkara yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya sedikit pun, dan kalian menganggap hal itu sebagai perkara remeh, padahal dalam pandangan Allah itu perkara besar. Jadi hal seperti ini, yaitu menyampaikan berita tanpa kita mempunyai ilmu tentangnya, itu bukan perkara yang kecil. Apalagi beliau ini diposisikan gitu ya, sebagai seorang yang penting dan besar di tengah-tengah salafiyin gitu ya. Ya betul, sehingga apa yang beliau sampaikan itu mempunyai efek yang besar bagi masyarakat salafiyin ini ya. Nah, begitu. Nah, kemudian jika metode, ini kita bahas tentang metode ya, terkait metode perbandingan tadi ya. Ya. Nah, metode perbandingan tadi atau metode perbandingan yang seharusnya tidak dilakukan. Apa yang saya sebutkan tadi adalah metode perbandingan bisa dikategorikan sebagai manipulatif. Manipulatif. Kenapa demikian? Manipulatif karena sesuatu yang seharusnya tidak bisa dibandingkan secara langsung beliau lakukan. Yang artinya untuk menggambarkan kepada lawan bicara bahwa apa kesimpulan yang akan beliau ingin sampaikan itu benar. Padahal metode perbandingannya tidak benar. Nah, jika tadi beliau paham ini bahwa ini metodenya bukan metode yang benar, tapi beliau tetap melakukannya, artinya beliau sengaja melakukan perbuatan licik untuk tujuan tertentu yang beliau inginkan, ya tentu hal ini musibah bagi
dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah. Nah, oleh karena itu nih, jika memang yang latar belakang Ustaz Abdul Somad menyampaikan menyampaikan hal ini adalah kemungkinan pertama tidak tahu, ya juga musibah. Iya, karena kan tidak pantas seorang yang diposisikan di tengah-tengah salafiyin yang dianggap sebagai orang yang pembina di tengah-tengah salafiyin itu berbicara tanpa dasar ilmu, iya kan ya? Iya. Beliau jahil, beliau tahu kalau beliau awam dalam masalah ini dan dia sengaja menyampaikan hal yang beliau sendiri tidak sebagai orang yang punya keahlian di bidang itu, gitu ya mungkin. Iya. Tapi jika yang kedua, maka musibahnya lebih besar. Lebih besar. In kunta la tadri fatilka musibah. Fatilka musibah. In kunta tadri fal musibatu a'zam. Kalau kamu nggak tahu ya saat melakukan kesalahan itu bahwa itu adalah kesalahan, maka itu sudah sebuah musibah, gitu kan? Iya. Itu artinya ya. Tetapi jika saat itu sudah tahu nih, tapi terus melakukan hal itu, maka tentunya al-musibah a'zam. Musibahnya jauh lebih besar. Gitu ya? Iya. Masya Allah. Ya. Jadi ada pembahasan lagi. Tadi terkait masalah metode. Sekarang terkait masalah sumber data. Jadi dua tadi. Pertama tadi metode, dia membandingkan data yang sebenarnya tidak pantas tadi itu, tidak cocok. Dan yang kedua adalah tentang masalah sumber data. Sumber datanya ini bagaimana? Ya. Sumber datanya dari mana? Gitu. Apakah kalau beliau mendapatkan sumber data itu dari orang-orang yang telah beliau jarah, yakni Gosin, Gogo Iyun gitu ya. Maka tentu hal ini sangat tidak pantas dan kita tidak boleh menerima begitu saja. Dan beliau terjatuh pada kesalahan. Gitu. Masalah sumber data. Dan kalau beliau menyebutkan angka itu hanya dari perkiraan beliau, berarti ini juga sebuah masalah. Gitu. Karena terkait masalah penting seperti ini tidak pantas dikira-kira. Bahkan beliau sudah menyebutkan angka di situ. Iya. Angka. Sehingga kemungkinan besar itu beliau mendapatkan informasi dari seseorang. Gitu. Dan kalau memang seseorang itu memang orangnya siqah, orangnya kredibel, maka tunjukkan buktinya, gitu ya. Untuk menunggu sekarang kan. Ya, jadi terkait masalah metode juga tadi. Nah, apakah beliau tahu metode ini salah, metode perbandingan ini salah, tidak benar atau tidak, atau benar? Nah, ini sebenarnya ingin saya bahas, tapi karena memang waktunya sudah terbatas ya. Karena tenang aja, insya Allah kan masih ada bayan yang ketiga ya. Iya. Kalau bayan 1 sama 2 tahun jaraknya, insya Allah 2 sama 3 nggak terlalu jauh ya. Sampai 2 tahun insya Allah ya. Iya. Masya Allah. Sebenarnya ini Abu Dzefa, sebenarnya ini kembali ke tadi Anda sampaikan. Dua hal tadi yang tadi Anda sempat sampaikan, Anda singgung. Itu yang pertama adalah beliau telah terjatuh dalam sikap al-ajalah tadi. Iya kan? Sikap terburu-buru, tidak tasabut terlebih dulu. Iya. Anda teringat sebuah ucapan dari Zunnun atau Thauban bin Ibrahim rahimahullah, dia pernah mengatakan arba'u khalal laha samarah. Ada 4 perkara buruk yang menghasilkan buah. Ini syahidnya. Al-ajalah, na'am, wal-ujub, wal-lajajah, wasyarrah. Fasamaratul ajalah an-nadamah. Ini yang sebutkan di sini. Yaitu buah dari ketergesa-gesaan tadi adalah penyesalan. Nah, ini poinnya. Ini sudah terlanjur buru-buru nyampaikan, akhirnya kita khawatir kan jadi penyesalan kepada beliau sendiri. Karena sudah menyampaikan tanpa dasar, dan kita sekarang menuntut beliau. Tidak untuk mengatakan, Abu Dzefa menuntut beliau. Gitu kan ya? Terus Abdul Somad untuk mendatangkan bukti. Iya kan? Kalau memang betul datanya itu diambil dari seorang admin. Mana buktinya? Gitu ya? Iya. Nah, ataupun yang kedua, ini beliau menerima tadi dari Gogo Iyun atau Gosim yang sendiri beliau tahzir sendiri, iya kan? Iya. Yang beliau tahzir sendiri tanpa meng-cross check kembali. Sebagaimana kata Rasul
sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bi kulli ma sami'. Nah, cukuplah seorang dikatakan pendusta, suka berdusta, jika apa yang dia dengarkan itu dia sampaikan tanpa dia cross check terlebih dahulu. Apalagi ini dia dengarkan dari wasim, iya kan? Oh iya. Nah, Masya Allah. Tapi sebenarnya kembali saya ingatkan bahwa penjelasan atau klarifikasi ini itu sebagai upaya nasihat buat Ustaz Abdul Somad agar meninggalkan cara-cara atau metode atau pola penghasutan seperti ini. Karena seperti yang saya sebutkan tadi di awal, bahwa saya terpaksa melakukan ini, terpaksa menulis atau menjelaskan bayan tentang website Jendi ini, karena saya sudah berusaha melakukan upaya dan telah mencoba menulis surat kepada Ustaz Abdul Somad sebanyak 2 kali, seperti yang telah saya sebutkan tadi, tapi tidak ada tanggapan apapun dari beliau. Artinya tidak dihiraukan. Yang kedua, saya terpaksa karena kerusakan dan perpecahan serta permusuhan yang terjadi akibat hasutan Ustaz Abdul Somad dan juga asatidzah terus berlangsung dan semakin luas. Maka seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa apa yang saya lakukan ini insya Allah sebagai perwujudan sabda Rasulullah SAW, unsur akhaka zaliman au mazluma. Maka dengan ini saya berharap Ustaz Abdul Somad segera menghentikan langkah-langkah atau metode-metode tercela yang beliau lakukan dalam menyulut api perpecahan di kalangan salafiyyin. Yang kedua, beliau hendaknya bertobat kepada Allah dengan jujur dan benar. Yang ketiga, hendaknya beliau meminta maaf kepada salafiyyin yang telah terpecah belah dan saling bermusuhan akibat hasutan-hasutan beliau dan asatidzah lainnya. Ya. Itu harapan kita semua. Nah, betul sekali. Memang kita juga berdoa kepada Allah Taala, semoga Allah berikan beliau hidayah, iya kan? Dan akhirnya beliau rujuk dan bertobat dari ucapan-ucapan beliau yang kita katakan berbahaya, gitu ya, berbahaya, nah, sangat berbahaya. Dan sebagai bahan mungkin murojaah bagi para pendengar radio Manhajul Anbiya, naam tadi apa yang disampaikan oleh Abu Hudzaifah di sini dari ucapan penelponan Ustadz Abdul Somad Bawazir kepada seorang ikhwah yang telah kita dengarkan bersama. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya ucapan dan sikap yang beliau tempuh ini mengandung 2 kemungkinan. Pertama, kemungkinan beliau ini jahil, beliau ini awam dalam masalah ini, yang tidak berilmu tentangnya, dan tentunya tidak pantas bagi seorang yang dikatakan diberi kedudukan di tengah-tengah salafiyyin untuk berkata tanpa ilmu. Sudah kita sebutkan dalilnya, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Tidak pantas seorang yang diberi kedudukan, diposisikan di tengah-tengah salafiyyin sebagai seorang pembina bertindak seperti ini tanpa landasan ilmu. Atau kemungkinan yang kedua, dan semoga tidak demikian gitu ya, ya. Semoga tidak demikian. Harapannya demikian. Beliau sebenarnya tahu bahwa cara perbandingan ini salah dan gak patut dia melakukan seperti itu. Namun demi mempengaruhi, menggiring opini lawan bicara kepada sesuatu yang negatif yang diinginkan oleh hawa nafsu beliau, maka beliau pun sengaja melakukan hal itu. Artinya beliau sengaja melakukan perbuatan licik untuk tujuan tertentu yang beliau inginkan. Nah, ini kita tidak berharap demikian. Nah inilah yang disebutkan oleh Syekh Al-Bukhari, hududu an-nafs. Nah, kepentingan pribadi. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepada beliau untuk rujuk dan bertobat dari sikap-sikap dan ucapan beliau yang sangat berbahaya ini. Nah.
Demikian mungkin ya Abu Hudzaifah ya. Iya. Nah. Tapi apakah Ustaz Abdul Somad benar-benar tidak tahu atau jahil dalam permasalahan yang digunakan sebagai alat untuk menghasut dan menyulut api perpecahan ini? Ataukah beliau sengaja melakukan upaya licik tersebut? Nah, jawaban dari pertanyaan ini ya akan terlihat pada kelanjutan percakapan via telepon tersebut yang insya Allah akan dibahas pada kapan? Bayan tentang website JNB bagian yang ketiga insya Allah. Insya Allah ya, nanti ditunggu ya. Kabar baiknya bisa dipantau di Telegram kami, Telegram Manhajul Anbiya. Kapan nih bayan yang ketiga? Insya Allah bersama beliau juga, bersama akhuna Abu Hudzaifah Jambi hafizahullah. Jazakallah khair. Abu Hudzaifah sudah bergabung di sini, menyempatkan waktu kurang lebih. Wah, kita sudah enggak ini ya, kira-kira sudah 1 jam lebih ini ya. Sepertinya begitu. Dan hampir setengah 10. Nah, saya kira tadi masih setengah jam lebih. Masya Allah. Karena cukup menarik pembahasan ini. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat ya bagi kita dan juga bagi para pendengar, terkhusus bagi Ustaz Abdul Somad Bawazir agar beliau bisa kembali dan rujuk kepada jalan yang benar. Gitu, naam. Kita minta maaf jika ada kekurangan gitu ya. Alhamdulillah dari ucapan kita. Dan kita ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh pihak yang telah bergabung bersama kami, berpartisipasi di program kita pada malam hari ini. Semoga Allah berikan taufik kepada ana dan kepada para pendengar sekalian untuk mengikuti kebenaran walaupun kebenaran itu pahit. Nah, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, saya Fauzi Latukonsina undur diri dari ruang dengan Anda. Sampai jumpa kembali pada bayan silsilah Jendi bagian ketiga. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.